Halo teman-teman semuanya, ini adalah langkah akhirnya ya, yaitu membuat jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutup. Di video sebelumnya aku udah bahasnya tentang jurnal penutup. Jadi jurnal penutup ini eh, jurnal penutup ini adalah jurnal untuk memindahkan saldo akun nominal atau sementara ke akun modal, sehingga akun modal menunjukkan saldo akhir sesuai dengan apa yang tercantum dalam neraca akhir. Akun-akun yang akan ditutup ada 4 ya. Yang pertama, akun pendapatan. Ini untuk akun pendapatan. Akun pendapatan itu ditutup dengan ini ya, akun pendapatan di sisi debit dan akun ikhtisar laba rugi di sisi kredit senilai 25.750.000. Kemudian yang kedua, akun beban. Akun beban, jadi yang akun beban yang ditutup, maka ikhtisar laba ruginya ada di sisi debit dan bebannya ada di sisi kredit ya. Ini semua beban-beban yang terjadi di transaksi bulan ini. Lalu yang ketiga ada akun modal. Akun modal ini di, karena sisa labanya menambah modal, maka ikhtisar laba rugi di debit dan akun modalnya di kredit senilai 17.720.000. Lalu yang keempat yaitu menutup akun Stripe dengan cara akun modal di sisi debit dan Stripe di sisi kredit senilai 5 juta. Lalu selanjutnya, ini ada neraca saldo setelah penutupan. Tapi sebelum membuat neraca saldo setelah penutupan ini, membuat dulu buku besarnya ya. Ini ya, buku besarnya seperti ini. Ini ya, yang pertama ada akun modal. Di buku besar sebelumnya itu akun modal itu cuma satu ya, yang ini sisa ada 40.500.000. Terus ini ada penutup di ini ya, penutup yang ini yang ada senilai 17.720.000 di sisi kredit. Maka dipindahkan jurnal penutup 17.720.000, maka 40.500 ditambah 17.720 yaitu 58.220.000. Lalu ada lagi ini modal 5 juta ya di sisi debit. Tanggal 31 ada penutup juga di sisi debit ya, karena modal itu bertambah di kredit dan berkurang di debit, maka 58.220.000 dikurangi 5 juta, hasil akhirnya 53.220.000. Maka ini saldo akhir modal. Terus selanjutnya ada Pripe. Di neraca saldo sebelumnya, ini ya ada pengambilan Pripe senilai 5 juta, lalu ditutup. Ini di akun ini ada ditutup Pripe di kredit. Ini di kredit berarti 5 juta dikurangi 5 juta, saldo akhirnya 0. Lalu ini ikhtisar laba rugi. Ini adalah akun baru yang terjadi di jurnal penutup. Ini ya, ikhtisar laba ruginya ada 3 ya di jurnal penutup. Ini 1, 2, 3. Ini tinggal dipindahkan aja. Yang pertama ini ada di akun kredit. Ini 25.750.000. Lalu yang kedua ada di akun debit senilai 8.030.000 dan yang ketiga ada di sisi debit juga 17.720. Maka ini untuk ikhtisar laba rugi itu adalah bertambah di kredit dan berkurang di debit. Maka ini 25.750.000 dikurangi 8 juta
300, maka hasilnya 17.720.000 dikurangi lagi ada ini 17.720, maka hasilnya 0 ya. Saldo akhirnya adalah 0. Untuk pendapatan jasa juga ini sama, ini ada di neraca ada di buku besar sebelumnya, dan ini ada tambahan nih di terakhir 31 penutup senilai 25.750 di sisi debit, maka hasil akhirnya adalah 0. Selanjutnya ini buku beban gaji juga sama. Ini di sebelumnya ada 1.800.000, kemudian ditutup, maka hasilnya 0. Beban sewa juga ditutup, beban penyusutan peralatan juga, beban iklan, dan beban asuransi. Beban perlengkapan dan beban lain-lain semuanya udah ditutup ya. Ini untuk buku besarnya. Lalu setelah membuat buku besar, selanjutnya membuat ini ya yang tadi, neraca saldo setelah penutupan. Nih, neraca saldonya. Yang sisa 0 tadi nggak usah ditulis, jadi ini neracanya yang eh, selain selain beban-beban ya. Ini udah. Nah, lalu selanjutnya ini membuat jurnal pembalik ya. Jadi jurnal pembalik itu pada intinya adalah untuk membalikan saldo atas biaya-biaya yang telah diterima di muka agar masuk kembali dalam neraca awal tahun berikutnya dan membalik beban serta pendapatan. Sehingga ada 4 akun yang akan dibalik ya, yaitu sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, dan utang gaji. Ini ya, jadi untuk dibaliknya seperti ini. Sewa dibayar di muka ada di sisi debit dan beban sewa ada di sisi kredit. Lalu asuransi dibayar di muka ada di debit, beban asuransinya ada di kredit. Dan pendapatan, ini ada pendapatan jasa dan pendapatan terima di muka, lalu utang gaji dan beban gaji. Ini untuk jurnal pembaliknya. Oh, berarti udah ya selesai tentang ini. Kalau ada yang ditanyakan boleh komen di kolom komentar ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan membantu teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.